Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sokocu Channel. Pada minggu kali ini spesial konten, kita akan mereview One Piece episode 966. Penasaran dengan kelanjutan episode kemarin kan? Sekarang itu nggak tayang karena masih libur animenya dan akan terbit nanti minggu depan tanggal 21 Februari 2021. Daripada kelamaan, mending kita review langsung One Piece 966. One Piece chapter 966, Roger and Shirohige. Akhirnya datang juga. Akhirnya Roger, si samurai itu. Samurai yang dirumorkan itu. Tunggu Komandan Oden, aku harus mengambil harta mereka kan. Oh, ini masih review yang kemarin ya. Ketika Oden mau menghajar Roger, kata temannya, Roger itu berbahaya. Kita langsung review. Wah, ini masih episode review yang kemarin ya, di 966 nya. Di sini Oden tanpa bingung. Kemungkinan Oden di sini belum pakai haki dia. Mereka saling tidak bersentuh, tapi udah sedahsyat ini ya. Nah, di sini kan berlanjut kemarin. Nah, lanjutannya ada di 966. Masih bertarung nih si Shirohige sama Roger nih di 966. Masih adu kuat. Sampai pulaunya bergetar, bro. Kapal-kapal Shirohige-nya sampai ke bawah angin gitu. Sepertinya kau sehat-sehat saja, Roger. Sudah beberapa tahun kita lama tidak bertemu, ya kan? Kata Roger. Di sini serahkan seluruh barang-barangmu dan pergi dari sini, kata Roger. Tapi mereka malah ketawa. Nah, di sini pasukannya dari mana ini, dari Roger langsung menyerbu pasukan Shirohige. Shirohige juga pasukannya langsung menyerbu yang Roger. Wah, katanya bajak laut Roger melawan bajak laut Shirohige. Pertempuran ini memakan waktu 3 hari 3 malam. Ya nih, 3 hari 3 malam. 4 hari kemudian, aku suka ini, baju ini kau dapat dari mana? Tunggu, barang yang kau ambil terlalu banyak. Kita sudah sepakat untuk melakukan barter, kata Rayleigh. Sebelumnya berantem kok, sekarang malah saling barter barang. Nah, ini di sini Teach, bro. Teach ikut ke Shirohige kan? Katanya apa yang mereka lakukan di sana, katanya. Apakah mereka sedang latihan? Mereka itu, dia si Teach ini lagi ngomongin si Buggy sama si siapa, si Sheng, katanya. Si Teach ini ngira si Buggy ini sama si Buggy sama si Sheng ini anak PKL, katanya. Nah, si Marco bilang katanya enggak, mereka berdua udah ikut kelompok bajak laut Roger udah bertahun-tahun. Nah, di sini nih yang aneh tuh di sini, bro. Lihat nih ya. Hey Seng, kau lihat pria bertopi itu, ke si Teach kan? Iya, kenapa? Kata si Buggy, dia belum tidur selama beberapa hari dan katanya dia nggak tidur, katanya. Kata si Buggy itu. Nah, terus kata si Seng, wah beruntung sekali, katanya nggak pernah tidur gitu kan. Manusia yang nggak pernah tidur berarti kehidupannya itu 2 kali lipat gitu, pengalamannya itu. Nah, kata si Buggy, enggak Seng, katanya. Si Teach itu, dia itu monster, katanya. Tuh. Nah, di sini asal muasal kenapa si Teach bisa makan buah setan 3 biji, karena mitosnya teorinya si Teach itu punya 3 bagian tubuh. Nah, makanya dia nggak bisa tidur, dia bergantian. Misalnya sip A tubuh kanan, sip B siang hari tubuh tengah, dan malam hari tubuh kirinya begitu. Tapi seolah-olah dia punya 3 jiwa, makanya dia bisa memakan 3 buah iblis. Kita lanjut ya.
Jadi kau membacanya. Ini dia Roger penasaran sama Oden di episode 66 ini. Dia kaget bahwa si Oden kok bisa membaca poneglyph gitu kan. Dan Oden berkata ke si Roger, "Ya, ini adalah kode yang turun-temurun diwariskan kepada klan Kojuki." Otomatis si Roger makin suka sama Oden kan. Tuh. Itu semua terjadi 13 tahun yang lalu, saat kami berhasil melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Kami mencapai ujung dari kompas petunjuk arah kami, yaitu sebuah pulau yang bernama Roadstar. Tapi pas sampai di sana, ternyata Roadstar itu bukan pulau terakhir, gitu. Karena jarum jamnya berputar terus. Aku yakin, kata Roger, masih ada satu pulau terakhir. Sebuah pulau yang mana harus dicapai agar bisa mengelilingi seluruh dunia. Perjalanan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Roger kata dia, 4 batu merah dengan ukiran tulisan inilah yang dapat menuntun kita ke pulau itu. Yang jadi masalahnya, ini adalah poneglyph dan pemerintah dunia melarang siapapun membacanya. Si poneglyph ya. Apa kalian pikir ini hanyalah peninggalan sejarah atau ada ada peta yang kita butuhkan? Di sini Roger dia tuh tinggal sisa 1 tahun lagi, tapi baru mikir bahwa ada One Piece. Ya emang dia penemu One Piece sih. Berdasarkan cerita yang kudengar, harta karun besar berada di pulau terakhir itu. Ini Roger. Makanya katanya harus ke sana. Benar sekali. Katanya Roger bilang, aku akan menjadi mungkin raja bajak laut kali. Tolong bantu aku Nyuget, izinkan aku menyiapkan Oden selama 1 tahun. Ini adalah pemerintahan terakhirku. Jika bersamanya aku yakin bisa mencapai pulau terakhir. Kenapa kau seenaknya memaksa seorang diri begitu? Dan Roger bersujud. Nah di sini tuh Roger bersujud ke Oden, memohon-mohon katanya minta 1 tahun saja. Tapi sebelumnya nggak dijelasin kenapa minta 1 tahun gitu kan. Nah, sampai sujud, kata Oden, jangan sujud, nanti memalukan dirimu sendiri, kata dia. Teman-teman juga jangan sujud, itu musuhmu. Tim Shirohige musuh. Kata si Shirohige, yang benar saja Roger, kamu ingin mencuri anggotaku. Kata Shirohige, kenapa aku bisa ketemu sama Roger pada saat ini? Nah anehnya tuh ya, di sini tuh si Oden tuh bilang tanpa sadar aku pengen menemani Roger gitu. Nah ini Shirohige jijik ke Oden gara-gara dia bilang si White Chan gitu kan. Tentu saja aku tidak suka. Nah kata si ini Ijo naik ngomong emosi. Oh enggak, ini kata Ijo dong ya. Kata kami akan tinggal di sini mewakili yang ada di Wano kan. Kami suka di sini, kata si Ijo. Tentu saja, kata si Oden, terserah kalian mau di mana saja, katanya kan. Nah si naik ngomong emosi sama satu lagi Inuarashi nggak bilang apa-apa, dia diem aja. Nah di sini Shirohige nggak mau lihat mereka pergi, dia memalingkan muka. Padahal anak buahnya bilang ada harta karun dan makanan banyak sebagai pengganti kalian. Tapi Shirohige malah bilang, kembalikan makanannya bodoh, katanya, jangan sampai keluarga Oden kelaparan, katanya. Saking bijaksananya gitu, ketua ke anak buah, mantap sih. Baru ada Oden dibawa sama Roger. Nah, ini adalah bagian kedua cerita aku menjadi seorang bajak laut. Mantap. Roger tidak bisa dibandingkan dengannya. Jadi sungguh tidak bisa dibandingkan. Sudah lama sekali semenjak terakhir kali aku memegang seorang bayi. Nah ini terakhir kali memegang seorang bayi siapa? Ya si S, anaknya. Berarti ada waktu dimana ketika anaknya dilahirkan, si Roger
pernah megang bayinya, berarti ada waktu, cuman gak diceritain belum. Oh, Kapten Roger, kamu melipat mana mata? Tadi kapal itu lagi senang-senang kan. Ternyata si Inuarashi sama Nekomamushi di chapter 66 ini dia ikut Oden tanpa bilang-bilang. No. Cuman berdua, Ijo ditinggal. Nah, di sana kata anak buah Shirohige, ketahuan ini apa mereka berdua kabur. Nah, kata timnya si Roger, kau ada di sini karena kapten membutuhkan pengetahuanmu saja, Oden. Kami tidak menerima kamu sebagai kapten secepat itu ya. Apa kau dengar? Agak iri kayaknya ya. Tapi nggak tahu dah, ini masih bingung saya chapter yang ini. Sebuah kota pelabuhan. Apakah mereka punya bahan-bahan? Mungkin ini mereka baru sampai ke pulau kali ya. Langsung kata orang-orang pulau, bajak laut. Langsung si Oden langsung lari. Tunggu Oden, jangan langsung bergerak tanpa berkelu. Kapten akan membunuhmu. Aku dicuri, dia mencuri telurku. Tidak hukum. Mungkin ini sesampainya di pulau itu kali mereka berpesta-pesta, makan Oden, dimasakin sama si Oden. Ya begitulah pesta-pesta. Nah di sini nih, kau hanya punya waktu 1 tahun untuk menikmati hidup. Nah anehnya tuh si Roger itu malah kesenyum gitu kan. Nah si Oden nih apa kaget gitu, kok 1 tahun malah ketawa gitu kan. Langsung si Roger ngejelasin, itulah kenapa aku tidak ingin menyanyiakan sisa waktuku. Langsung dia, ya kita akan mati. Ini apa coba? Di chapter 966 ini kita seolah-olah flashback ke petualangan Luffy yang awal-awal, yang ke Pulau Langit. Mereka juga naik ke Pulau Langit pakai apa tuh, air yang ke atas itu loh, apa namanya lupa tuh. Seolah-olah kita flashback di episode ini, serius. No. Tapi dia itu kapalnya nggak pakai sayap kayak Luffy dulu kan, soalnya emang udah sempurna kali Oro Jackson ya. Apa dari sisi ininya apa, yang buat anginnya itu udah sempurna kali. Jadi cocok lah, nggak akan jatuh. Oh, mereka ke atas pakai itu kayak Luffy. Nah, sesampainya di sana mereka kaget sama Oden juga. Dunia itu benar-benar luas katanya, bahkan lebih besar dari yang aku bayangkan. Bahkan dewa sekalipun tidak akan percaya bahwa ada orang yang tinggal di sana. Pulau Langit, aku akan menemukannya. Wow, lonceng. Apakah kita nanti akan membawanya, Kapten? Kau bisa kembali saat kau menjadi seorang kapten ya, Bagi. Aku tidak punya waktu untuk itu. Oh, ini batunya itu benar-benar terlihat jelas, jadi sangat mudah untuk ditemukan. Nah, di sini Roger menemukan informasi tentang ada punya Poseidon di informasi di apa negeri langit ya. Terus nyuruh Oden buat ngetikin, aku sudah datang ke sini dan memimpin perjalanan ini hingga menuju ke tempat terjauh di muka bumi ini, kata si Roger. Tolong nulisin katanya. Terus tulisin lagi, aku sudah sampai pada bagian akhirnya, Roger, kata si Oden. Terus ditulis lagi, tujuan yang mana sudah mengorbankan nyawamu ini adalah bagian terakhir dari petualangan hebatmu. Nah ini tuh yang dulu waktu di Pulau Langit minta dibacain sama si Nico Robin, dan sampai si Luffy pun terkagum-kagum gitu. Roger juga udah kesini. Padahal di perjalanan Luffy Pulau Langit itu ya apa ya, perjalanan pertama gitu. Sekian dari rekaman saya, kameranya agak mati nggak apa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.